Ya, Ya. jadi dokter, saya juga ya, saya memang belum menikah ya dokter, jadi belum tahu juga. Tapi pengalaman nih dari teman-teman terkadang saat kita berkunjung, kan memang dia ngasih, "Ini kasihnya ASI atau formula?" Dia bilang langsung, "Ini saya kasih formula karena ASI-nya nggak keluar," gitu katanya. Jadi keterusan dikasihlah terus formula gitu dokter. Ini baiknya gini dokter, pertama kan, ASI-nya itu belum keluar, kan tadi kayak kata dokter terus dikasih kan, didekatkan bayi ke apa, ke payudara si ibu. Ini sampai batas waktu kapan? Misalnya ASI itu memang akan keluar ya dokter? Ya, betul. Terus-terusan gitu jadi gimana tuh? Semua ibu mempunyai ASI, ya. Jarang Oh sekali ya. mungkin dari 1.000 mungkin yang betul-betul tidak bisa memproduksi ASI. Atau memang karena ada penyakit tertentu yang memang tidak boleh diberikan ASI seperti itu. Oke. Nah, secara normalnya ibu tetap bisa memproduksi ASI. Caranya ya itu harus tahu cara pertama menyusui itu seperti apa, posisi yang benarnya seperti apa, perlekatan yang benar seperti apa, gitu ya. Juga harus tahu bagaimana asupan minum, makan si ibu ya. Jangan nanti kadang-kadang kita terlalu banyak memantang ya, pantangan itu terlalu banyak. Baru lahiran cuma boleh minum air putih, cuma bisa makan sayur bening, tidak seperti itu ya. Jadi makan apa yang disukai, yang membuat senang si ibu gitu ya. Nah, jadi boleh dalam berapa hari toleransinya, sampai 3 hari, kalau 72 jam nggak ada tidak ada masalah ya. Yang penting kita lihat kondisi bayinya. Bayinya tidak demam, tidak dehidrasi, ya tidak apa-apa. Sebenarnya mungkin ASI-nya sudah ada tapi tidak terlihat sama kita. Waktu dia yang tadi saya bilang ada waktu diisap, mungkin cuma setetes, 2 tetes ya. Yang penting lihat nanti pipisnya sudah ada atau belum. Ya, jadi hari pertama itu minimal bayi itu harus buang air kecil minimal 1 kali sehari. Ya. Jadi hari kedua itu dia minimal harus buang air kecil 2 kali sehari. Hari ketiga gitu juga, 3 kali sehari. Sampai hari ke-6 minimal 6 kali dan seterusnya itu bayi itu mesti pipis minimal 6 kali sehari. Dari situ kita bisa lihat bayi kita bermasalah tidak kalaupun belum ada banyak ASI-nya. Jadi kalau dia tidak demam, dia bisa aktif saja walaupun menangis ya biasa ya, kemudian pipisnya ada ya tidak ada masalah. Di minggu pertama mungkin kalau kita timbang berat badan dia akan turun, itu normal, wajar. Nanti dia akan mengejar berat badannya, ya. Tapi kalau memang khawatir ya tetap, bisa konsultasikan ke dokter, ya, seperti itu. Jadi, Intinya jangan panik ya dokter. ya jangan panik, karena kenapa, kalau dari hari pertama sudah, memberikan susu formula, ya apalagi diberikan dengan DOT, dengan misalkan tadi kita pikirkan bayangkan dengan saya sebutkan tadi, ukuran, lambung bayi itu cuma 5 mili ya, volumenya 5 mili sebesar kelereng kecil, kemudian kita memberikan susu formula yang kalau 1 sendok itu kita campur air sekitar 30 mili. Bayangkan, volume lambung 5 mili, masukkan susu 30 mili, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bayinya bisa muntah, kemudian bayinya bisa juga kekenyangan ya. Bayi kekenyangan dia akan tidur lama, susah dibangunkan, nanti malah jadwalnya untuk menyusui dengan ibu, jadi terlewat ya. Akhirnya, kesempatan untuk menyusu ke ibu tuh makin berkurang ya, jadi bangun nanti berikan lagi susu formula. Nanti yang lama-lama begitu hari ketiga itu biasanya produksi ASI ibu sudah mulai banyak ya, sudah mulai banyak, payudara ibu menjadi membengkak. Yang terjadi apa? Si bayi nggak mau menyusu ke ibunya. Kenapa? Dia sudah terbiasa tadi dengan DOT yang diberikan oleh si ibu ya. Jadi itu istilahnya nanti bingung puting, dia tidak mengenal lagi puting ibunya, dia pinginnya, ngisapnya dari DOT ya, itu jadi masalah lagi. Masalahnya apa? Masalahnya untuk si ibu nantinya, dengan bengkak payudara nanti bisa demam si ibunya. Bisa terjadi yang namanya mastitis ya, tersumbat ya, bengkak, payudara bengkak, susah dikeluarkan, jadi demam dia, jadi mastitis, infeksi, malah kadang-kadang banyak kita dapati di lapangan, terjadi abses ya atau bernanah, luka di payudara sampai bernanah dan itu harus dioperasi. Jadi banyak permasalahan sebenarnya kalau tidak punya ilmu tentang itu ya. Husna jangan takut, makanya harus cari ilmu nanti. Enggak, justru ini kan jadi ilmu buat usaha pribadi dan juga bagi shareholder semua yang sudah Iya. menyaksikan kita bersama suami dokter. Iya. Begitu. Apa ya, udah jadi bingung nih mau nanya lagi. Baik dokter, berarti ini apa
tadi juga dukungan suami sangat penting ya dokter ya bagi ibu yang menyusui itu berperan penting. Iya. Dukungan suami itu sendiri ya dokter ya. Ya, betul sekali. Dukungan suami sangat penting untuk keberhasilan menyusui, ya. Jadi tadi saya sebutkan bahwa hormon menyusui itu ada 2 yang berpengaruh pada menyusui. Yang pertama adalah prolaktin. Prolaktin itu untuk memproduksi ASI, ya. Jadi semakin sering si bayi menyusu ke ibunya, maka produksi prolaktin itu akan semakin banyak, ya. Kemudian ada satu lagi hormon oksitosin. Oksitosin itu yang tadi yang saya sebutkan, dia memperlancar pengeluaran ASI. Nah, hormon oksitosin ini baru akan dikeluarkan banyak, baru akan lancar ASI itu bila perasaan ibu itu senang. Perasaan ibu itu bahagia, ya, tidak stres, tidak takut, tidak cemas, ya. Jadi dia akan banyak dikeluarkan. Makanya para suami itu harus buat si istri senang selama dia menyusui. Itu, Iya, iya. iya. Jangan Iya dibuat kan? susah, ya. Jangan dibuat susah, jangan pula nanti ibu baru melahirkan 1 minggu udah nyuci piring, udah nyetrika, udah nyapu rumah segala macam, ya susah gitu ya, gitu. Jadi kalau seandainya nanti suami membantu, suaminya nyuci piring, memasak ya, menyapu itu akan memberikan rasa bahagia untuk si ibunya, melihat seperti itu aja dibantu oleh suami udah bahagia sekali ya. Udah bahagia. Iya Dengan perasaan betul. bahagia maka akan menghasilkan ASI yang lebih banyak ya dokter ya. Iya, betul sekali, bisa lancar ASI-nya ya, apalagi nanti dibelikan baju baru gitu kan. Apalagi sebenarnya nggak perlu yang mahal-mahal, pulang saja Ya. mungkin suaminya bawa pulang sate matang seperti itu ya, bawa pulang mie goreng gitu ya, itu udah luar biasa. Jadi nggak mesti kita, jadi suami yang kaya dulu baru bisa membahagiakan istri, enggak. Jadi apa adanya saja, yang penting, perlakuan seorang suami itu betul-betul menampakkan bahwa dia memang mendukung, si istrinya menyusui dan itu juga menguntungkan dia kan, dengan si istri menyusui tentu nggak perlu beli susu formula, ya enggak? Gitu. Iya dokter. Jadi Sangat manfaat ASI ini juga sangat besar ya dokter ya. Seperti tadi kan salah satunya juga bisa mencegah stunting dan gizi buruk ya dokter Iya, ya. betul, Manfaat heeh. dari ASI. Jadi manfaat Jadi ASI, kemudian lanjut dengan MPASI ya. Lanjut dengan MPASI, MPASI itu diberikan pada saat usia 6 bulan ya, jangan diberikan lebih cepat, itu jadinya MPASI dini. Jangan pula diberikan telat ya, nggak bisa. Kenapa? Karena di usia 6 bulan itu ASI itu tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan bayi 100% ya. Jadi di 6 bulan tinggal 70% lagi dari ASI, sisanya dari makanan ya. Makanannya seperti apa? Nah, ini sebenarnya juga banyak jadi masalah kita. MPASI, pengetahuan MPASI yang tidak benar, akhirnya berat badan bayi tidak bertambah ya atau malah menjurus nanti ke gizi kurang, malah ke stunting ya. Jadi MPASI itu harus mengandung gizi seimbang yang sejak dari awal dia makan. Walaupun usia 6 bulan itu sudah ada karbohidrat di situ, jadi ada nasi di situ. Kemudian ada protein, yang diutamakan adalah protein hewani, ikan ya. Ikan, kita di Aceh banyak sekali jenis ikan, tidak ada istilahnya nggak sanggup beli ya, ikan tuh kan murah ya, murah sekali kita di Aceh. Ikan, kemudian telur ya, sesekali bisa daging atau ayam seperti itu, telur puyuh ya. Itu yang harus ada protein hewaninya. Kemudian protein nabati boleh kalau mau tambah tahu, tempe atau kacang-kacangan. Kemudian lemak yang sangat penting juga. Lemak itu bisa dari minyak ya, minyak goreng atau dari santan ya, atau dari kaldu, atau dari mentega, margarin boleh ya. Jadi, sudah boleh ya ternyata 6 bulan diberikan, sudah, yang penting teksturnya halus dia ya. Nanti bisa diulek atau di-blender silahkan, itu nanti diberikan ke bayinya selama usia 6 bulan itu harus mengandung semua yang saya sebutkan tadi ya. Tambah juga ASI tetap dilanjutkan, seperti itu. Jadi makanannya sama dengan kita, cuma teksturnya berbeda ya. Dan juga dia biasanya lebih kita perhatikan ininya, kandungannya, dipisahkan dengan makanan dengan dewasa kan kalau dewasa biasanya sudah asin, sudah bermanis, dia kan tidak seperti itu. Jadi ilmu seperti ini harus diketahui oleh masyarakat, tidak mesti mahal, tidak mesti ikannya mesti salmon, tidak ya. Kita ikan-ikan apa yang ada di masyarakat di pasar ikan tuh ya silahkan apa yang ada bisa ya, udang bisa segala macam seperti itu. Nah itu yang sangat penting dan ini jadi sangat penting.
Iya betul. Jadi intervensi yang harus dilakukan untuk mencegah, wasting, gizi buruk dan, stunting itu adalah intervensi ya sejak, dari kehamilan tadi, kemudian intervensi berupa ASI eksklusif dan ASI sampai 2 tahun, kemudian MPASI yang benar. Ya, itu dari sektor kesehatannya, gitu. Oke, baik dokter. Ini bermanfaat semua nih disampaikan nih. Guna juga jadi nambah pengetahuan nih dokter. Iya. Ya dokter. Dokter, sebenarnya menarik ya dokter untuk kita bahas terkait dengan stunting, wasting dan juga gizi buruk. Cuma waktu juga yang terbatas nih dokter. Dokter, ini ada nggak closing statement dari dokter dok terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh tadi kan sudah dokter sampaikan, tapi ini closing statement terkait dengan tema kita hari ini. Mungkin apa yang harus lebih dijaga lagi oleh para orang tua terhadap anak-anaknya. Oke, baik. Mungkin yang perlu diketahui oleh semua bahwa untuk kita bisa mencegah terjadinya gizi buruk, apalagi sampai terjadi stunting, yang harus diperhatikan adalah asupan nutrisi. Baik itu pada saat sejak dari kehamilan, kemudian asupan nutrisi berupa ASI dan kemudian MPASI sampai usia 2 tahun. Lanjutkan lagi nanti sampai usia anak 5 tahun dan seterusnya sampai remaja tetap juga harus diperhatikan. Nah, ilmu seperti itu harus dicari ya, harus dicari. Sekarang ini, internet sudah mudah sekali diakses, di buku-buku juga ada kalau bisa dibaca. Jadi untuk apalagi untuk kaum milenial ya sekarang ya yang sangat dekat dengan, medsos, internet ya, carilah edukasi yang dari, akun-akun yang memang memberikan edukasi yang tepat, untuk hal tersebut ya. Jadi bisa tahu bagaimana kondisi yang tidak sehat untuk anak kita, untuk bayi kita, bisa cepat diintervensi, seperti itu. Demikian Husna. Baik, terima kasih banyak dokter atas waktunya dalam edisi Bincang Kesehatan dokter. Insya Allah Ya. ke depan kita akan berbincang lagi mungkin terkait ASI ataupun terkait tentang kesehatan lah ya dok ya. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi shareholder semua yang menyaksikan kita di Facebook dan Instagram. Terima kasih banyak dokter atas waktunya. Ya, oke. Tetap jaga kesehatan. Semoga dokter dan keluarga juga selalu sehat dokter. Sampai jumpa lagi dalam edisi Bincang Kesehatan selanjutnya. Terima kasih banyak buat shareholder yang sudah menyaksikan Asrami Podcast edisi Bincang Kesehatan hari ini dengan tema kita wasting, stunting, dan gizi buruk bersama Dr. Aslina, SPA, MBiomed. Terima kasih banyak dokter. Selamat diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.